jumpa lagi di channel aku Sung Lin Lin. Hari ini aku mau ngebagiin tips gimana sih cara aku ngatasin bayi aku yang lagi ngalamin GTM, gerakan tutup mulut atau lagi mogok makan. Pasti stres ya teman-teman ketika kita mendapati anak kita lagi mogok makan. Ada beberapa penyebab anak itu GTM. Sebagai informasi teman-teman, kenaikan berat badan setiap bulannya itu sangat penting dan wajib. Karena bayi di bawah usia 12 bulan atau 1 tahun, 60% berat badannya dibutuhkan untuk perkembangan otaknya. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman. Terlebih lagi aku pernah ketemu ibu-ibu di rumah sakit saat aku bawa anakku imunisasi. Ada yang bertanya, anaknya sehat ya? Dia makan apa? Dan gimana cara makannya? Dari cerita ibu tersebut, anaknya usia 16 bulan tapi berat badannya 7 kilo dong teman-teman. 7 kilo, kebayangkan? Pasti stres. Ditambah lagi otak itu tidak bisa menunggu, dia terus berkembang. Tujuan otak berkembang itu untuk segala perkembangan sensor motoriknya, motorik kasar dan motorik halusnya. Dan itu sangat berbahaya ketika berat badan anak tidak mencapai target atau yang sesuai dengan grafik yang ada di buku KIA, yaitu buku kesehatan ibu dan anak yang dari program pemerintah itu. Dan berdasarkan buku KIA nih teman-teman, dan juga saran dari dokter spesialis anak aku, bahwa berat badan minimal itu untuk bayi di bawah 12 bulan adalah 10 kilo. Itu targetnya, dicatat ya teman-teman, 10 kilo minimal di 12 bulan pertama. Nah, beberapa penyebab anak itu GTM atau nggak mau makan. Yang pertama, sudah kenyang. Kedua, ngantuk teman-teman. Yang ketiga, nggak suka sama makanannya. Yang keempat, sedang sakit. Yang kelima, naik tekstur. 6, trauma karena sering dipaksa untuk makan. Oke, berikut tips dari aku berdasarkan pengalaman aku terhadap anak aku Celia. Dan ini manjur loh teman-teman. Yang pertama, kita mengatur jadwal makan ya teman-teman. Jadwal makan itu tidak boleh berubah sebisa mungkin. Kalaupun harus terlambat, minimal 30 menit dari keterlambatan jadwal makannya itu. Karena kenapa? Untuk mengatur jadwal makannya tersebut, kita harus memberi jeda antara dia minum susu dengan jadwal makannya ya. Minimal 1 jam. Kalau aku minimal 1 jam. Yang kedua, mengatur jadwal tidurnya si anak bayi. Terutama jadwal tidur siangnya ya teman-teman. Karena ketika jam mulai tidur siangnya kacau, otomatis jam makannya juga akan menjadi kacau dan berantakan. Nah, kenapa penting kita mengatur jadwal makan dan jadwal tidur ini? Supaya dia akan lapar pada waktu yang sama dan ngantuk pada waktu yang sama. Dan ini sangat-sangat manjur dan bekerja di anak aku Celia. Yang ketiga, nah teman-teman, penting sekali ketika kita sedang hamil, kita makan beragam makanan. Mungkin ada teman-teman yang waktu hamilnya tuh sering mual dan muntah sehingga sulit untuk makan. Tapi berusahalah untuk makan makanan yang beragam supaya si anak nantinya ketika MPASI tidak memilih-milih makanan. Dan kalau untuk bayi menyusui itu lebih gampang. Kalau yang tadi itu untuk bayi susu formula ya. Karena aku sendiri juga pernah ngalamin anakku minum susu formula. Ketika kita masak makanan si bayi atau masak makanan MPASI bayi, sebaiknya makanan yang familiar yang sering dimakan oleh ibunya terutama, supaya makanan yang pernah dirasa dia terutama melalui ASI, kalau bayi ASI sudah terbiasa dia rasakan, makanya dia akan makan makanan yang kita masak tersebut. Yang keempat, kalau Celia sendiri puji Tuhan sampai hari ini karena dia ASI eksklusif, daya tahan tubuhnya kuat sehingga sakit yang pernah dideritanya cuma flu, dan itu juga tidak mempengaruhi nafsu makannya. Yang paling berpengaruh adalah perutnya yang penuh. Penuh dengan kenyang itu beda ya teman-teman. Penuh itu pada saat dia jadwal menyusunya sudah tepat 1 jam yang lalu kalau untuk Celi, dan kemudian dia tidak BAB atau pup. Yang jadi masalah di sini yang paling sering dialami Celia adalah ketika dia pup.
Ketika dia tidak pup menjelang hari kedua, aku akan selalu bantu dia untuk pup dulu supaya dia lancar makannya. Kalau perutnya penuh, bukan berarti dia merasa kenyang ya, tapi dia merasa trauma karena kalau dia makan, dia akan susah pup. Itu masalahnya. Dan biasanya aku akan menambahkan minyak-minyakan yang lebih banyak daripada biasanya supaya pupnya lancar. Ini juga berdasarkan rekomendasi dokter spesialis anak aku ya. Yang kelima, nah, Celia kalau lagi naik tekstur biasanya dia juga nggak mau makan. Makanya aku naik teksturnya tuh bertahap. Jadi nggak langsung 100% naik tekstur. Misalnya aku yang pertama masih blender dan saring. Kemudian perlahan-lahan aku tinggalkan blender, kemudian aku hanya saring. Dan di usia 8 bulan ini Celia sudah tidak pakai saring lagi dan sudah tidak pakai blender lagi, tapi pakai cincang dan kemudian aku benyek-benyekin atau enggak itu ditumbuk supaya dia bisa makan dengan nyaman. Biasanya sih hari pertama dimakan paginya akan agak sulit diterima oleh dia. Jadi caranya aku akan biarin, aku akan tetap bertahan pada tekstur yang aku bikin. Karena kenapa? Mulut itu harus berkembang karena salah satu perkembangan bayi itu adalah di mulutnya juga. Jadi dia bisa makan dengan tekstur makanan yang lebih padat dari sebelumnya. Nah, ini penting ya teman-teman, supaya dia bisa makan nasi nantinya di usia 1 tahun. Dan balik lagi, biasanya Celia itu kalau dia udah naik tekstur, dia akan sembelit nih di hari kedua. Usus itu akan selalu menyesuaikan teman-teman. Jadi semakin padat tekstur makanan kita akan membuat ususnya beradaptasi lagi. Dan kalau kita kasih campuran makanan buah pun atau sayuran, itu akan membuat teksturnya bertambah lagi. Keenam, nah, kalau misalnya teman-teman yang nggak sabaran nih, boleh nih menggantikan posisi teman-teman untuk menyuapi si anak. Mungkin itu papanya atau enggak siapanya, orang yang ada di rumahnya. Mungkin nenek atau enggak papanya untuk menyuapinya, siapapun yang ada di rumah itu. Kalau ini lumayan manjur loh teman-teman. Daripada aku yang udah keburu emosi ketika anakku GTM, dia trauma, lebih baik aku diam, aku menyingkir dulu, dan aku meminta bantuan papanya nih untuk suapin dulu, dan biasanya dia mau makan. Aku juga pernah melakukan ini ya teman-teman ketika di usia Celia itu masuk usia 7 bulan. Entah kenapa dia itu nggak mau makan. Tapi setelah aku cari tahu dan pelajari sejauh ini, ternyata masalahnya hanya di perutnya. Ketika dia sudah pup, dia sudah merasa lebih lega dan dia mau makan dengan nyaman. Ketika aku tahu bahwa bayi itu bisa trauma karena kena marah saat dia makan, aku jadi lebih sabar dan aku santai aja ketika dia nggak mau makan. Saat dia nggak mau makan, aku bilang sama dia ketika aku bawa dia jalan-jalan, "Seli harus makan ya, Mami minta maaf karena Mami udah paksa Seli makan. Mami janji nggak akan marah-marah, tapi Seli juga janji Seli akan makan dengan baik dan benar. Karena Seli harus makan supaya pintar dan bertumbuh kembang dengan baik dan normal." Dan itu sangat-sangat manjur teman-teman dan bekerja kok. Jadi waktu saat dia makan, aku suapinnya dengan santai, dengan rileks. Apapun yang akan dia keluarkan nanti atau yang reaksi yang dia entah itu dia marah atau tutup mulut, nggak apa-apa, aku enjoy aja. Nanti aku kasih dia susu yang lebih banyak. Yang paling penting ini nggak berlanjut terus-terusan ya teman-teman, hanya untuk beberapa hari aja. Kalau aku sendiri maksimal aku targetin 1 minggu. Dengan catatan aku tetap konsisten pada jadwalku dan aku tetap konsisten dengan tekstur makanan yang udah ada. Dengan demikian nanti dia akan terbiasa dan dia akan menerima yang aku sajikan untuk dia. Dan tips yang paling terakhir nih teman-teman, penting sekali saat bayi berusia 2 bulan, saat dia mulai memasukkan jari tangannya ke dalam mulut, itu penting banget, jangan dilarang. Karena aku punya teman yang katanya ketika dia memasukkan jarinya ke dalam mulut selalu dilarang. Akibatnya sampai hari ini dia makan tuh agak lumayan susah. Memasukkan tangan ke mulut ini teman-teman bagi bayi itu adalah untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan juga berdasarkan informasi dokter, ini untuk mendorong gerak refleks muntahnya. Jadi jangan dilarang ya teman-teman, biarin aja. Yang penting tangannya dijaga supaya jangan kotor. Dan aku sendiri saat Seli mulai masukin tangannya ke dalam mulut, aku udah nggak pakaikan lagi sarung tangan dan aku biarkan dia explore dengan tangannya. Makanya hari ini Seli makannya bagus dan pinter makannya,
dia nggak cerewet tentang makanan yang aku sajikan, dan dia selalu makan apa yang aku masak. Oke, sekian tips dari aku, semoga membantu. Terima kasih sudah nonton dan mampir ke channel ini. Sampai jumpa, bye-bye.